Pernahkah kalian membayangkan sebuah perkara hukum bisa diselesaikan tanpa masuk ke ruang sidang? Tanpa harus ke pengadilan, tapi tetap ada keadilan. Itulah konsep restoratif justice. Di beberapa wilayah termasuk Polres Bangka Tengah, pendekatan ini mulai diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Tapi, seberapa efektif? Apakah semua pihak benar-benar mendapatkan keadilan? Maka, melalui program kuliah luar kampus Skema Riset, mari kita cari kebenarannya. Inilah hasil dokumenter riset kami. Saya Riansah. Saya JB Faira. Saya Zalia Budiani. Dan saya Tegar. Selamat menyaksikan. Yang namanya perdamaian itu bukan di kantor polisi. Mereka itu berdamai di kantor desa, melibatkan kantor desa atau melibatkan lurah, melibatkan camat. Dengan adanya akte dading itu, dengan adanya surat perdamaian itu baru dibawa ke penyidik. Pak, kami sudah damai, Pak. Dan di dalam restoratif justice itu sendiri, kalau di kepolisian itu diatur di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 ya. Di dalam peraturan Perpol nomor 8 tahun 2021 itu melakukan restoratif justice itu harus memenuhi syarat. Ada dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Yang mana syarat formil daripada restoratif justice itu yang diatur di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, yang pertama yaitu adanya surat perdamaian, ya, adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi apabila kedua belah pihak sudah berdamai dan tidak saling tuntut lagi, maka kedua belah pihak dapat menuangkan perdamaian tersebut di dalam surat perdamaian. Terus syarat yang kedua yaitu pemenuhan hak-hak korban. Ya. Pemenuhan hak-hak korban ini yaitu pemulihan, pengembalian, ya, pengembalian hak-hak korban yang dirugikan. Karena dalam suatu tindak pidana yang pastinya ada kerugian yang dialami oleh korban atau pelapor. Baik itu korban mengalami kerugian material ataupun non material, ya. Ada korban yang mengalami kerugian material itu seperti apa? Contoh, pencurian. Ketika suatu tindak pidana pencurian terjadi, yang pastinya ada barang korban yang dicuri, yang diambil tanpa seizin korban, ya. Nah, ini berarti korban sudah mengalami kerugian material. Nah, ini apabila kedua belah pihak ada mufakat mau berdamai yang dituangkan di dalam surat perdamaian, namun di dalam surat perdamaian itu ada pengembalian hak-hak korban, ya, pemulihan hak-hak korban. Itulah adanya ganti rugi. Namun apabila korban mengalami kerugian immaterial, ya, di luar material, atau contohnya penganiayaan, dia akibat dari aniaya itu pasti ada luka, baik itu luka sayat, luka lebam, ya, yang dikeluarkan oleh ahlinya siapa? Dokter. Berupa apa? Berupa hasil visum. Nah, disitulah kita bisa melihat baik itu biaya berobat atau segala macamnya, ya, itu adanya pengembalian kerugian.